We ask you to step back, please. The ground is very slippery here. Film diawali dengan sekelompok tim peneliti kelautan yang sedang berada di Pasifik Utara, yaitu Sophia dan suaminya, Chris, dan 4 anggota lainnya. Terlihat sampah-sampah dari berbagai negara terkumpul di sana. Dan kalau di total luasnya hampir sepertiga, dan di total luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi, atau 4 kali luas lebih dari Prancis. Hey, you're amazing. Hampir 1 juta burung dan 100.000 mamalia laut mati setiap tahunnya akibat sampah plastik karena dimakan oleh mereka. Meski sudah 3 tahun lamanya, Sophia dan kawan-kawan telah menandai seekor hiu jenis mako yang mereka beri bernama Lilith untuk mempelajari revolusi hiu-hiu di sana. Lalu tak lama kemudian mereka mendeteksi alat pelacak dari tubuh Lilith dan 4 orang pun akan turun menyelam untuk melihat perkembangan termasuk Chris. Sedangkan Sophia dan rekannya akan mengawasi juga memberi arahan kepada Chris dan kawan-kawan terus berenang mengarah ke Lilith, dan mereka sempat melindungi bayi paus yang sudah mati karena terjebak jaring di perutnya, dan perutnya penuh dengan plastik dan juga ada bekas gigitan cukup besar. Tak lama datanglah seekor hiu mako, namun mereka semua heran kenapa hiu mako biasanya tidak berburu dalam kelompok. Yang di total ada 10 hiu yang datang, semuanya betina dan siripnya lebih besar dari hiu mako pada umumnya. Dan tiba-tiba Lilith pun datang yang ukurannya sangat-sangat besar dan panjangnya mencapai 7 meter. Padahal 3 bulan yang lalu Lilith hanya 2 meter saja. Dan demi kepentingan penelitian, Sophia meminta Chris untuk mengambil sampel darah dengan menusuknya dari dekat agar ia tidak ketakutan, dan akan tetapi begitu ditusuk, Lilith pun langsung kabur. Pergerakannya pun begitu cepat sampai Chris, mohon bantuannya guys. Dukung channel ini agar lebih berkembang dan video yang saya upload makin bagus. Semakin semangat bikin konten alur filmnya dan durasinya makin panjang guys. Yang sudah subscribe dan like-nya, terima kasih. Sophia pun langsung masuk ke dalam air dan terlihat potongan tangan suaminya beserta cincin kawin mereka yang masih ada di jarinya. Begitu menemukan Lilith, Sophia yang berusaha membiusnya pun gagal dan ia terseret oleh Lilith akibat jaring yang menyantol di kakinya. Organ dalamnya pun mulai rusak akibat berada di laut. Yang di dalam. Namun untungnya Sophia berhasil melepaskan jaring tersebut dari kakinya. Dan inilah Under Paris. Tiga tahun kemudian di kota Paris, 2 anak kuliah iseng mengambil barang-barang di Sungai Seine. Mereka pun menemukan seonggok peluru artileri berdaya ledak tinggi bekas peperangan dahulu dan langsung memanggil pihak kepolisian. Komandan polisi bernama Angel memberi keterangan ke pers jika peluru sudah sering ditemukan di Sungai Seine. Sementara para adik Caro dan polisi lainnya pun diminta untuk pergi mempersiapkan keamanan Olimpiade Triton Dunia untuk pertama kalinya diselenggarakan di Paris, tepatnya di area Sungai Seine. Buat yang belum tahu Triton itu apa, adalah gabungan dari 3 jenis olahraga, yaitu berenang, bersepeda, dan berlari yang dilakukan dalam satu waktu secara berurutan atau dengan variasi tertentu. Sementara itu, Sophia kini telah berada di SeaWorld cabang Paris untuk mendidik dan memberi informasi ke masyarakat tentang betapa pentingnya kehidupan di laut. Hari itu Sophia didatangi oleh gadis muda bernama Mika yang merupakan ketua dari kelompok konservasi laut dan sudah mengikuti sepak terjang karir Sophia, termasuk penelitiannya seputar hiu. Sophia pun diajak ke markas mereka yang dinamai SOS atau Save Our Seas dengan para anggotanya yang sangat ngefans dengan Sophia dan mereka ingin menjadi tim yang hebat seperti tim Sophia dulu. Mika dan rekan-rekannya pun sudah meneliti berbagai macam hal seperti alam yang memicu perubahan
perubahan perilaku hewan menjadi radikal ekosistem laut sampai alat pelacak hiu lilit yang berhasil mereka deteksi. Rekan Mika yang ahli teknologi pun sebut saja Saritem menunjukkan pergerakan lilit selama 3 tahun terakhir. Betapa terkejutnya Sofia ia melihat lilit yang bergerak dari Pasifik Utara mengitari timur Indonesia ke Australia, ke Afrika sampai akhirnya berada di Eropa, tepatnya di Sungai Sin. Sejak 3 hari yang lalu,